Bayangkan, dari anjing saja kita bisa belajar banyak. Apalagi dari makhluk-makhluk yang lain yang kita anggap mulia. Oke, sengaja saya ambil yang ini ya, biar makhluk ini tidak kasihan tiap hari kamu maki-maki. Warisan terbaik ilmu. Kalau kalian ingin meninggalkan apapun, peninggalan apapun, entah pada anak turunmu, anak cucumu, anak muridmu, atau temanmu, kasih ilmu. Teman terbaik akhlak. Bekal terbaik takwa. Duta terbaik akal. Duta itu berarti utusan yang mewakilimu untuk mengelola kehidupanmu. Pasrahkan pada akal. Dia pinter untuk menghadapi dunia. Dia yang bisa ngerti rumusan-rumusan hidup di dunia. Menteri terbaik, menteri ini kan membantu. Pendukung hidupmu yang terbaik apa? Kebijaksanaan dan kelapangan dada. Kekayaan terbaik qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi bukan kuantitasnya. Jadi kekayaan itu akan baik untuk hidupmu bukan karena jumlahnya, tapi karena sikap mentalmu. Kalau sikap mentalmu qanaah, berapapun jumlah hartamu, engkau orang kaya. Qanaah itu rasa cukup dalam kepemilikan. Penolong terbaik taufik. Taufik bukan nama orang ya. Anugerah dari Allah. Pemberian Allah itu taufik. Bantuan dari Allah itu taufik. Dan penasehat terbaik kematian. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan, kalian sudah ngerti. Kalau ingat mati hatimu tidak tergetar, berlatihlah lagi untuk melembutkan hatimu. Berarti ada tanda-tanda hatimu sedang keras. Karena harusnya logikanya orang itu ingat mati terus tergetar. Merasa bahwa hidup ini fana, merasa bahwa hidup ini sementara, merasa bahwa pada saatnya kematian itu akan kita alami, bahkan bisa jadi sebentar lagi. Nah itu namanya penasehat terbaik. Jadi tidak usah susah-susah, ingatkan saja terhadap kematian. Kalau ada masalah besar, ada problem besar, orang galau, orang sumpek, orang stres, bilang saja, kita ini hidup berapa lama sih? Pada akhirnya juga mati. Dunia jangan terlalu diberati lah. Nah itu kan maunya begitu Imam Hasan Al-Basri. Jadi kuncinya di kematian. Oke, ini ada yang unik. Kalian kan selama ini tidak suka sama makhluk ini. Imam Hasan Al-Basri belajar dari sifatnya anjing yang positif. Oh, kamu tidak pernah belajar, kamu benci terus, kamu maki-maki terus. Bahkan dia jadi simbolnya makian kan. Jawa ya pakai itu, sekarang pakai eng-nya sekarang jadi R. Ya. Loh, padahal kita bisa belajar banyak. Oke. Ada 10 sifatnya anjing yang menurut Imam Hasan Al-Basri bisa loh kita mengambil hikmah dari keberadaan seekor anjing. Yang pertama apa? Anjing itu tidur malamnya sedikit. Karena biasanya anjing kan menjaga rumah tuannya. Orang yang sanggup sedikit tidur malam itu simbolnya apa? Jiwanya kuat, tangguh dia. Kalau kita kan ya sedikit-sedikit tidur. Kalau dia tidurnya sedikit, loh, makanya. Terus coba dilihat, sabar menemani tuannya, tidak mengeluh oleh panas atau dingin. Oh itu anjing. Diajak ke salju, diajak lari-lari, kalian diajak lari pagi mungkin ya mulet-mulet. Anjing itu diajak lari pagi tiap pagi ya ikut saja, manut saja. Dia tidak pernah alasan males capek tidak ada. Yes, manut saja. Itu menunjukkan kesabaran. Disuruh apa saja mau kadang-kadang.
Terus tidak mengkhianati amanah. Dia setia dengan tugasnya. Makanya sampai para polisi kan memperkerjakan anjing. Saya tidak tahu gajinya berapa 1 bulan untuk melacak jejak. Kan dia tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Amanahnya, tugasnya itu, yaitu yang dijalankan. Dan setia. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari seekor anjing. Jadi pengabdian sejati, tidak marah, tidak iri hati. Sifat seorang mukmin. Jadi anjing itu kamu punya 2, punya 3 ini tidak pernah iri. Pokoknya manut lah, tuannya mau ngajak apa saja manut. Dia ditinggal di rumah ya tidak apa-apa, diajak ya senang. Terus tidak rakus. Ya makhluk yang bisa rakus itu kan cuma manusia. Kalau hewan itu ya kalau lapar ya makan, kenyang ya sudah. Tidak pernah kok mengumpul-ngumpul makanan buat yang akan datang, mikir pensiun, itu tidak ada. Iya, hanya manusia yang mikir pensiun, mikir anakku besok makan apa, itu terus mas. Kalau hewan tidak ada ya, semuanya fakir. Fakir itu ya tidak butuh yang lain. Yang dibutuhkan hanya Allah saja kalau itu dalam dunia sufi. Terus di antara cirinya anjing, kalau ini anjing liar, pengembara. Kayak para sufi kan juga pengembara. Terus ridho, puas dengan apapun yang dimiliki. Terus mudah tidur, ini beda dengan yang atas tadi ya. Bedanya mudah tidur maksudnya ya tidurnya tidak lama, tapi dia mudah tidur. Kalau kalian kan tidurnya susah, akhirnya apa? Sedikit-sedikit tidur tadi. Nanti habis ngaji gini tidak bisa tidur sampai jam 12, jam 1 kan gitu. Akhirnya tidurmu subuhnya kesiangan. Nanti di kantor, di kampus ya ngantuk lagi. Alasannya tadi malam ngaji pak. Terus nanti jam ya kamu kan gitu. Manajemen waktunya tidak bagus. Justru mudah tidur itu bagus. Asal tidak sedikit-sedikit tidur. Nah, mudah tidur dan tidur sang sedikit itu 2 hal yang berbeda. Oke, terus fokus pada majikannya. Terus yang terakhir katanya Imam Hasan Al-Basri, mencari terang. Kalau dalam gelap ini mungkin perlu dicek. Saya tidak punya anjing jadi tidak bisa meneliti. Benar nggak dalam kegelapan, dia tidak suka. Lebih suka yang terang. Oh, bayangkan, dari anjing saja kita bisa belajar banyak. Apalagi dari makhluk-makhluk yang lain yang kita anggap mulia. Ya, ini sengaja saya ambil yang ini ya, biar makhluk ini tidak kasihan tiap hari kamu maki-maki. Oke, terus nah, kalau ini ya mungkin lumayan buat bekal sekarang. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu di antara yang terkenal dari beliau adalah kritis terhadap pimpinan. Beliau mengalami seorang khalifah yang dianggap agak zalim, namanya Hajjaj. Jadi beliau, semua ulama yang lain takut, kalau beliau enggak. Sampai satu ketika beliau pernah dipanggil khusus oleh Hajjaj. Rencananya sama Hajjaj mau dieksekusi. Tapi bismillah beliau berdoa minta lindungannya Allah, datang ke tempatnya Hajjaj. Semua orang sudah takut dieksekusi ini mesti. Tapi begitu ketemu Hasan Al-Basri, tidak bisa orang marah, tidak bisa orang berpikiran jelek. Begitu ketemu ya langsung salaman, cium tangan. Malah Hajjaj belajar banyak hal. Meskipun Imam Hasan Al-Basri ini juga kritis padanya. Suatu ketika ada seorang gubernur namanya Ibnu Hubairah. Ini gubernur Irak zamannya Yazid bin Abdul Malik. Jadi dia ini mengeluh pada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, Allah telah memberiku kekuasaan dari Yazid. Kita kan harus taat, wong dia khalifah. Namun kadang-kadang yang dia perintahkan tidak cocok dengan kebenaran. Wahai Abu Sa'id Hasan Al-Basri tadi, kira-kira kalau nasihatmu gimana? Imam Hasan Al-Basri bilang, wahai Ibnu Hubairah, takutlah kepada Allah ketika engkau taat pada Yazid, dan jangan takut pada Yazid ketika engkau taat pada Allah. Ketahuilah Allah akan membelamu dari Yazid, tapi Yazid tidak akan mampu membelamu dari siksanya Allah. Jika engkau mentaati Allah,
Allah akan memeliharamu dari siksaan Yazid di dunia. Akan tetapi jika engkau mentaati Yazid, ia tidak akan memeliharamu dari siksa Allah di dunia dan akhirat. Ketahuilah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah, siapapun orangnya. Jadi untuk urusan kemaksiatan, jangan kompromi, meskipun yang merintah pimpinan. Oh, itu nasihatnya. Tapi ada juga nasihat yang berbeda. Ini pada ponaannya Ibnul As'as, karena banyak, tadi saya cerita pemimpinnya Hajjaj ini banyak yang ingin berontak. Ini ada kalimat. Ini bukan kebalikannya yang tadi. Kalau tadi memang tentang kemaksiatan, kalau ini tentang mendongkel, makar, ingin menjatuhkan pimpinan yang dianggap zalim. Katanya Imam Hasan Al-Basri, wahai Abul Hasan, pada ponaannya ini, demi Allah, aku sungguh berada dalam pikiran yang buruk. Aku dulu juga banyak mencaci dan mengumpat kepada para khalifah yang dianggap sesat tadi. Tapi hendaknya engkau tahu, ini penjelasan sisi yang lain. Pemimpin yang buruk adalah salah satu bentuk murka Allah. Jika kondisi saat ini merupakan hukuman, maka sekali-kali kalian tidak akan mampu menolak hukuman Allah tersebut dengan pedang kalian. Jadi Ibnul As'as ini anak muda, ngajak teman-temannya ingin berontak. Katanya Imam Hasan Al-Basri, aku dulu lebih kritis dibandingkan kalian. Tapi harus kamu ingat, ketika Allah memberikan kita pemimpin yang buruk, itu bisa jadi karena memang kita layak diberi pemimpin yang buruk atau hukuman dari Allah terhadap perbuatan kita sendiri. Maka tidak ada gunanya kamu lawan dengan pedang. Pertama-tama yang harus kamu lakukan apa? Berdoa, bertaubat, lepaskan diri dulu dari semua dosa. Karena kalau kamu tiba-tiba melawan dengan pedang, maka ia akan lebih tajam. Maksudnya khalifah yang zalim itu akan mudah membasmimu sebelum engkau doa, taubat, dan melepaskan diri. Karena logikanya Imam Hasan Al-Basri, kalau ini memang hukuman dari Allah pada kita, berarti ada kesalahan kita, ada dosa kita yang membuat Allah murka. Jalan pertama apa? Berdoa, bertaubat, lepaskan diri dari semua kesalahan. Jadi jalan pertama itu. Kalau ujuk-ujuk kita lawan dengan pedang, katanya Imam Hasan Al-Basri, ya, dia akan jadi lebih tajam. Dan memang nanti dalam ceritanya pemberontakan itu tetap terjadi dan mereka semua ditumpas habis. Melawan kekhalifahan tidak gampang. Oke. Nah, nanti di kitabnya Ibnul Jauzi itu ada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri dari Abu Bakar, Rasulullah yang bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, Raja dari segala raja. Hati para raja ada di tanganku. Siapa di antara kalian taat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu sebagai rahmat baginya. Siapa di antara kalian bermaksiat kepadaku, maka aku jadikan raja-raja itu azab baginya. Oleh karena itu, janganlah kalian sibuk mencaci para raja, namun bertaubatlah kalian kepadaku. Maka aku jadikan para raja itu simpati kepada kalian. Ini cara berpikirnya menarik. Kalau ada yang mau mengkaji, mungkin ini sejenis etika politik dalam dunia sufi, berhadapan dengan kekuasaan. Jadi ada logika-logika yang berbeda tadi. Tadi ada suratnya pada Umar bin Abdul Aziz, ada kritiknya pada Hajjaj, ada nasihatnya pada Ibnu Hubairah, pada ponaannya, termasuk sabdanya Rasulullah ini. Jadi ada beberapa tips cara menghadapi pemimpin. Tidak selalu dengan model pemberontakan, mengangkat pedang, perang, dan lain sebagainya. Tapi kalau pada saatnya butuh pedang, ya pedang diangkat.